wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat hadir di kelas ini guna untuk melakukan pembelajaran sebagaimana mestinya. Baik, sebelum Ibu menyampaikan materi, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Tolong salah satu di antara kalian untuk berdoa. Baiklah, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Muhammad Rafiq. Dir Bu. Nurfani. Hadir Bu. Apa ada yang sakit? Ada Bu, satu orang. Oke, baik, kita doakan saja ya. Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Langsung saja kita masuk pada materi hari ini, yaitu tugas Khulafaur Rasyidin. Sebelum membahas mengenai apa itu tugasnya Khulafaur Rasyidin, Ibu akan mengulas kembali siapa sih sebetulnya itu Khulafaur Rasyidin. Apakah di antara kalian ada yang mengetahui siapa itu Khulafaur Rasyidin? Khilafah pada zaman Rasulullah. Ya, bagus sekali ya. Jadi, Khulafaur Rasyidin adalah kekhalifahan Islam yang berdiri setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu khulafa, adalah bentuk jamak dari kata khalifah yang berarti pemimpin, pengganti atau penguasa yang diangkat. Sedangkan ar-rasyidin adalah bentuk jamak dari ar-rasyid yang berarti orang yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin memegang kendali pemerintahan Islam selama 30 tahun dari 11 Hijriah hingga 40 Hijriah atau 632 sampai 660 Masehi. Pengertian Khulafaur Rasyidin ialah para pemimpin yang menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan pemimpin umat. Bisa diulangi pengertiannya? Para pemimpin-pemimpin yang berjabat pada setelah Rasulullah. Ya, jadi Khulafaur Rasyidin ini merupakan, kalau bisa dibilang seperti penerusnya tugas-tugas Rasulullah ya, tetapi tugas sebagai kenabian Rasulullah SAW tidak bisa digantikan, sebagaimana Allah pernah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 40 yang artinya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Khulafaur Rasyidin adalah para khalifah yang sangat bijaksana. Mereka adalah keempat sahabat Nabi yang dipilih menjadi pemimpin kaum muslimin setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Siapa saja mereka? Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Pastinya kalian pernah mendengarkan siapa itu Abu Bakar As-Siddiq? Pernah. Ya. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah dengan jalan musyawarah antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin di Sakifah Bani Sa'idah atau biasa Balai Pertemuan di kota Madinah. Dalam masa kepemimpinannya yang terbilang singkat, Abu Bakar telah mencapai usaha dan prestasi yang sangat luar biasa. Antara lain memberontas penolak pembayar zakat, melakukan ekspansi ke wilayah Irak, Syria, Irak, memerangi nabi palsu, dan sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam. Sebelum meninggal karena sakit, Abu Bakar mewariskan Umar bin Khattab untuk menggantikannya. Karena Abu Bakar mewasiatkan
Umar bin Khattab untuk menggantikannya, maka Khulafaur Rasyidin yang kedua ialah Umar bin Khattab. Nah, karena telah diwasiatkan oleh Abu Bakar. Ya. Di bawah masa kekhalifahan Umar, Islam tumbuh dengan sangat pesat, didukung dengan kondisi politik yang lebih stabil. Islam berhasil mengambil alih Mesopotamia, sebagian Persia, serta Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi. Selain itu, pembentukan Baitul Mal menjadi gebrakan besar Umar di bidang ekonomi. Berkat keberhasilannya atas penaklukan yang berlangsung pada masa pemerintahannya, Umar mendapat gelar Amir al-Mukminin atau komandan orang-orang beriman, dan dikenal sebagai Al-Faruq atau tegas membedakan benar dan salah. Jadi apa tadi artinya Al-Faruq? Bisa diulangi, Bu? Ya, jadi Al-Faruq itu dia tuh tegas, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya Khulafaur Rasyidin yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga sekaligus Khulafaur Rasyidin dengan masa kekuasaan terlama. Utsman dikenal sebagai pribadi yang lembut dan murah hati. Mulanya Utsman memeluk Islam karena ajakan Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi SAW. Beliau mendapat gelar Dzunurain atau yang memiliki dua cahaya. Utsman adalah seorang saudagar kaya dan cerdas sejak muda. Meski demikian, ia memiliki sifat sederhana. Sumbang asihnya yang paling menonjol adalah sifat kedermawaan dan memberikan harta yang digunakan untuk kepentingan Islam. Utsman juga dikenal atas perannya dalam mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, menyalin, dan membukukannya. Karena jasa besarnya yang bermanfaat bagi umat Islam itulah, maka mushaf tersebut dinamakan Mushaf Utsmani. Khulafaur Rasyidin yang keempat atau yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib adalah nama Khulafaur Rasyidin yang terakhir setelah Utsman bin Affan. Ya, terus Umar bin Khattab, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. ya. Ali diberi gelar khusus Karamallahu Wajha yang artinya semoga Allah memuliakannya. Masa kekuasaan Ali merupakan periode tersulit dalam sejarah Islam karena terjadi perang saudara pertama kalinya di dalam tubuh umat muslim yang disebabkan oleh terbunuhnya khalifah ketiga. Siapa khalifah ketiga? Utsman bin Affan. Iya, bagus sekali ya. Meski demikian, terlepas dari perbedaan pendapat mengenai status Ali dan kepemimpinannya atas umat Islam, kaum Sunni dan Syiah mengakui bahwa Ali memiliki pribadi yang soleh, adil, dan berani. Ali begitu berjasa dalam membenahi keuangan negara, yaitu Baitul Mal, memajukan bidang ilmu bahasa, pembangunan, dan meredam pemberontakan di kalangan umat muslim. Nah, dari kisah-kisah keempat Khulafaur Rasyidin, dapat kita simpulkan bahwa tugas-tugasnya yang pertama yaitu melanjutkan dakwah dan ajaran Rasulullah ya. Jadi mereka itu bertugas untuk melanjutkan dakwah dan ajaran Rasulullah. Yang kedua, membina, mengatur, dan mengarahkan umat Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, melanjutkan pemerintahan yang telah dibangun Rasulullah. Yang keempat, memerangi kaum murtad yang merusak ajaran agama. Yang kelima, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Dan yang terakhir, mengembangkan ajaran Islam kepada yang belum mengenalnya. Baik, ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ya, baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, maka Ibu akan cukupkan materi kita pada hari ini. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Udah. Mulai. Bisa.